Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,83 triliun dolar atau naik sekitar 1,37%. Bitcoin sendiri di angka 64.700-an, naik 1%, Ethereum 4.636, Binance Coin 645 dolar, Solana 238, Cardano 2,05 dolar, XRP 1,19, Polkadot 46 dolar, Dogecoin di 0,26, dan Shiba Inu bertahan di 0,000053 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Di sini dikatakan, Bitcoin expected to rise on Taproot upgrade. Some analysts expect a price rise as the Bitcoin network receives the most significant upgrade since 2017. Jadi, ada beberapa analis mengatakan, nanti ketika terjadi Taproot upgrade, itu mereka expect akan ada kenaikan harga di Bitcoin gitu. Karena ini adalah salah satu upgrade terbesar sejak tahun 2017. Dalam artian dari tahun 2017 sampai sekarang belum lagi ada upgrade yang signifikan terhadap blockchain Bitcoin selain yang terjadi sekarang gitu ya. Dan di sini dikatakan, analysts expect trading activity to advance next week following the Bitcoin Taproot upgrade, which aims to improve privacy and efficiency on the blockchain network. Jadi misinya dari Taproot upgrade ini utamanya adalah untuk meningkatkan privacy dan juga efisiensi dari jaringan blockchain tersebut. Oke, jadi itu adalah misinya dari Taprootnya. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran kapan sih Taprootnya, itu terjadinya di tanggal 15 November besok. Jamnya jam 12 GMT plus 7, alias ini jam waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 12 siang itu kita akan mendapati Bitcoin Taproot upgrade. Jadi apakah menurut kalian dengan adanya upgrade seperti ini akan membuat tiba-tiba Bitcoin rally ke angka mungkin 70-80 ribu, ataukah menurut kalian ya ini hanya cuma sekedar upgrade biasa, tidak akan berdampak banyak terhadap Bitcoin? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Next. Nah, ini dari TechDev lagi guys. Jadi di sini TechDev lagi-lagi melakukan cocok logi lah gitu ya, dan di sini dia memperlihatkan cycle-cycle sebelumnya, oke, dan dibandingkan lagi dengan cycle tahun 2021 di mana dia menggunakan semacam angka Fibonacci lah gitu ya. Dan di sini terlihat memang beberapa kali kita mendapati ada kesamaan gitu guys. Pertama kita mendapati ada koreksi di pertengahan bull market, di mana ini angkanya 1272 sampai 1618. Oke, kemudian kita mendapati koreksi di pertengahan bull market. Setelah kita breakout dari koreksi tersebut, kita akan mendapati Bitcoin rally ke angka 5618, dan kemudian kita masuk ke bear market. Jadi prediksi 5618-nya itu angkanya di sekitaran 1264, sedangkan yang benar-benar terjadi itu 1242, alias akurasinya kurang lebih 98% terprediksi gitu. Nah, next, di cycle tahun 2017 kita juga mendapati ada koreksi di pertengahan cycle 1272 dan 1618-nya di sekitaran sini. Kemudian kita breakout dari koreksi tersebut dan kita mendapati rally terakhir sebelum masuk ke bear market, dan kita juga nyampe-nya di angka 5,618. 5,618-nya itu sebenarnya prediksinya 19,654, dan yang sebenarnya terjadi adalah 19.804. Yang sebenarnya itu maksudnya ya pergerakan Bitcoin itu nyampe-nya ke 19.804, sedangkan 5618-nya ini di 19.654. Alias juga terprediksi akurat kurang lebih 98,8%. Nah, untuk cycle kali ini kita juga masih dalam tahap koreksi di pertengahan cycle ya guys ya. Kita sepertinya memang belum benar-benar breakout, walaupun ya kemarin kita udah sempat ke all time high ke 69, tapi sekarang kan balik lagi gitu kan ke kurang lebih 64.000. Ya anggapan kita masih dalam tahap retest di all time high sebelumnya. Dan kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang pergerakan cycle-cycle sebelumnya, maka 5618-nya itu berada kurang lebih di angka 231.812 dolar.
Apakah menurut teman-teman ini masuk akal? Kalau saya sih bilangnya ya bisa-bisa aja guys ya, karena ini sih, dari cycle-cycle sebelumnya pun banyak sekali orang underestimate pergerakan Bitcoin, alias mereka memandang rendah atau mereka tidak expect gitu Bitcoin bisa sampai sekencang itu naiknya. Di cycle-cycle yang lalu banyak sekali orang cuma expect Bitcoin itu topnya bakal di kurang lebih $10.000 gitu kan. Banyak sekali analis mengatakan paling nyampe $10.000 di top bull market tahun 2017. Tetapi pada kenyataannya 2 kali lipat lebih tinggi dari itu dan nyampe ke angka kurang lebih 19.800 atau hampir $20.000. Jadi 2 kali lipat dari ekspektasi analis. Dan kali ini ekspektasinya adalah kurang lebih di 231.812 secara angka Fibonacci ini. Tapi kan banyak sekali orang-orang atau analis-analis yang memberikan pendapatnya. Ada yang bilang ya paling nyampe ke 120.000, ada yang bilang paling cuma bisa 100.000, ada yang bilang 150.000, ada yang bilang 200.000, ada yang bilang 250, ada yang bilang 500.000. Nggak tahu juga yang mana yang benar. Kita cuma bisa beradaptasi saja guys dengan pergerakan Bitcoin. Nanti kita cocokkan lagi dengan indikator-indikator yang secara historis bisa menilai atau memprediksi top dari sebuah bull market. Kita gabungkan beberapa indikasi tersebut. Kalau misalnya ternyata kita sudah mendapati, udah ada indikasi bahwa kita udah berada dekat dengan top dari bull market kali ini, ya mungkin kita harus start untuk keluar. Tetapi untuk sekarang, secara indikator rata-rata itu belum menunjukkan hal tersebut guys ya. Secara indikator. Jadi, tetapi sekarang juga masih banyak gitu kan yang mengatakan Bitcoin tidak lama lagi akan masuk ke bear market, alias mungkin mereka sekarang malah ada yang bilang kita ini udah di bear market gitu. Dan kita membuat double top gitu dan segera kita akan mendapatkan crash yang besar gitu. Jadi berbagai versi itu ya masih mempunyai probabilitas yang sama gitu ya, tetapi saya pribadi saya masih lebih prefer bahwa kita kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikan ke atas dan kita belum menemukan top dari bull market kali ini. Next, nah ini mungkin lebih ke arah short term gitu ya, dan si Matthew Hyland ini memperlihatkan indikator momentum dan RSI-nya, dan kedua indikator tersebut sepertinya membentuk semacam symmetrical triangle ya guys ya. Dan kalau misalnya breakout ke salah satu arah, itu harusnya akan membuat Bitcoin pergerakannya sedikit lebih liar lah gitu ya, menurut si Matthew Hyland. Both the Bitcoin momentum indicator and RSI are coming to a decision point. Breakouts are imminent for both. Jadi dia mengatakan sekarang kita udah di fase penentuan lah istilahnya ya, karena kita udah di penghujung pattern ya. Harusnya kita akan mendapatkan keputusan market sebentar lagi apakah mereka maunya down dulu atau kita pengennya langsung up lagi dari sini. Menurut kalian mana yang bakal terjadi nih guys? Apakah kita akan koreksi lebih dalam dulu sebelum naik ataukah kita dari sini langsung akan menuju lagi ke angka 70 ribuan? Dan saya pengen update aja hari ini untuk leverage rasionya yang mungkin kemarin juga udah pernah saya kasih ke teman-teman. Bahwa kita sekarang leverage rasionya berada di angka 0,19 masih. Jadi sebenarnya secara historis, tapi ini historisnya terhitung dari akhir tahun lalu ya guys ya. Dari tahun 2020 November sampai sekarang, kita bisa melihat untuk sekarang itu leverage rasionya masih cenderung cukup tinggi ya guys ya, cenderung cukup tinggi. Nah kalau misalnya idealnya menurut saya itu angka leverage rasionya berada di antara 0,125 dengan 0,175 di sini, maksimal mentoknya di sini untuk angka yang ideal gitu. Jadi berada di pertengahan di sini menurut saya adalah hal yang ideal untuk leverage ratio untuk mendukung kita bisa mungkin naik terus-menerus seperti yang terjadi di sini. Teman-teman bisa lihat kita terus-menerus melakukan penurunan sedangkan harga Bitcoin terus naik di sini. Oke, ini adalah idealnya seperti ini. Dimana berarti walaupun harga Bitcoin itu naik, tetapi yang pakai leverage itu semakin berkurang. Alias kebanyakan orang itu belinya melalui spot gitu guys. Jadi nggak pakai margin, nggak pakai leverage gitu kan. Tetapi kalau sekarang teman-teman bisa melihat ini kita masih di angka 0,19 walaupun saya tidak mengatakan
kita tidak mungkin bakalan bisa naik dari sini dan kita harus koreksi dalam dulu sebelum naik. Ya bisa-bisa aja gitu guys, kita masih naik lagi dari sekarang sebelum koreksi lagi. Tapi menurut saya agak sedikit riskan gitu kalau misalnya kita melihat tingkat leverage ratio ini masih setinggi ini dan kita sudah terlalu overconfidence bahwa Bitcoin sudah menyelesaikan koreksinya dan akan melanjutkan kenaikan ke atas. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini untuk kalian semua. So, kita sekarang masuk dulu ke technical analysis. Dan untuk teman-teman yang merupakan investor dan pengen trading, pengen coba future, bisa aja coba cek di platform Bybit. Karena Bybit banyak banget bonus-bonusnya dan juga event-eventnya banyak-banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya account Bybit atau memang udah jadi trader juga tapi pengen juga coba di Bybit, silakan klik saja link yang sudah ada di kolom description di bawah dan kalian bisa mendapatkan bonus jika kalian mendaftar melalui link tersebut. Oke? So, kita bisa melihat hari ini guys, di daily chart, kita tertahan cukup baik di sekitaran angka 63.000 sampai 64.000 di sini guys. Oke, yang sebelumnya memang merupakan area all time high. Oke. Dan makanya sekarang masih banyak orang mengatakan ini kita berada di tahap retest. Pertama kita retest all time high sebelumnya. Kedua kita juga meretest bullish pennant yang tercipta. Nih, bullish pennant ini mungkin teman-teman udah sering juga lihat gitu kan. Nah ini adalah bullish pennantnya. Kita juga masih dalam tahap retest di keduanya. Pertama kita retest all time high di awal tahun kemarin. Kedua kita juga retest dari bullish pennant ini. Kayak cuman kalau misalnya saya lihat gitu ya guys ya, seperti yang saya udah sampaikan juga di video kemarin, saya masih belum terlalu pede untuk mengatakan kita akan menyelesaikan koreksi kali ini. Oke. Sebelum kita breakout dari 66.500 di sini. Oke. Dan stay di sekitaran sini. Kalau kita mampu melakukan ini, saya rasa saya pribadi mungkin akan flip ke arah bullish dan probabilitas kita untuk menyelesaikan koreksi ini sudah lebih besar. Tetapi apabila yang terjadi nanti adalah hal seperti ini dan kita membentuk semacam trendline di sini, oke. Kita breakdown, maka saya expect kemungkinan kita kembali akan mendapati leg kedua untuk menyelesaikan dua wave correction di sini. Oke, sebelum kita benar-benar naik ke atas gitu ya. Jadi untuk sementara saya masih akan short term biasnya ke arah bearish, walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan kita sekarang sedang merangkak naik ke atas, tetapi saya belum terlalu yakin dengan momentum yang ada dan saya belum melihat ada buy yang terjadi yang secara gila-gilaan gitu. Ini kalau misalnya saya lihat masih kayak semacam corrective move. Oke. Dan kalau digambarkan pun, coba kita gambar ya. Nah, digambarkan di 15 minute chart, ini pun jatuh-jatuhnya mirip seperti rising wedge. Oke, yang dalam artian rising wedge itu kan ya secara teori adalah pattern bearish gitu ya guys ya. Jadi kalau kita mendapati ada corrective move seperti ini ke atas, kemudian kita breakdown, maka kemungkinan saya akan expect kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Yang pengen saya lihat itu ya dari kemarin saya katakan gitu guys ya, sebuah impulsive move diikuti dengan konsolidasi gitu. Impulsive move ke sini di atas 66.500 sampai 67 dan konsolidasi di atas. Nah, kalau ini yang terjadi saya mungkin udah flip ke arah bullish. Tapi kalau misalnya dengan pergerakan yang seperti ini, walaupun kita masih bisa saja merangkak naik seperti ini, tetapi area-area yang perlu teman-teman perhatikan menurut saya sekarang adalah kalau kita andalkan Fibonacci retracement di sini, maka yang pertama pastinya adalah area 0,5 Fibonacci retracement dan 0,618. Jadi di area kotak di sini menurut saya adalah area yang sangat-sangat krusial untuk Bitcoin sekarang gitu. Apabila kita mampu break dari area ini, oke, dan stay di atas, maka kemungkinan kita udah menyelesaikan koreksi ini. Tetapi kalau misalnya kita hanya corrective move ke atas, merangkak seperti ini, mungkin ini anggapannya hanya retracement dari impulsive move di sini. Ini retracementnya, dan kita akan melanjutkan impulsive move lagi ke
bawah. Jadi untuk sementara saya melihatnya seperti itu ya guys ya. Jadi short term sebelum kita mampu break dan stay di atas 66.500, saya masih akan sedikit bearish. Walaupun ya kita mungkin masih bisa merangkak naik ke atas ke 66.000 seperti ini, dan pada akhirnya kita kembali mendapati koreksi selanjutnya. Dan ingat juga kita hari ini masih berada di hari Minggu guys, so volume juga hari ini kelihatan tidak terlalu tinggi. Untuk teman-teman yang pengen trading, ya usahakan sedikit lebih waspada gitu ya. Itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.